Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024, kami Gembala GBI Sumur 7 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan di belakang kami adalah pertama Bapak Pendeta Rona Laluyan STH dan Bapak Pendeta Randy Wokas. Mereka saudara berasal dari Gereja Bethel Indonesia Maranatha Victory, Langoan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dan mereka saudara dari gereja pembina kami, yaitu gereja pembina Gereja Bethel Indonesia di Sumur 7. Dan pada hari ini kami akan menuju dalam pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Penjara kelas 2B Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 25 ayat 44 sampai 45, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau haus, sakit, engkau di dalam penjara? Dan Yesus berkata, apabila kamu tidak melakukan dari seorang yang hina ini, kamu juga telah melakukan seperti yang dilakukan itu. Untuk itu, pada saat ini, kami akan menuju ke Lembaga Pemasyarakatan atau Penjara kelas 2B Kota Agung, melayani mereka-mereka yang terpidana di sana. Kiranya yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi mereka. Puji nama Tuhan. Shalom. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
kepadamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Karena hanya nafas hidup yang Tuhan percayakan lagi kita kesehatan. Banyak orang di sana ya bebas gitu, tapi dalam keadaan sakit. Kita kalau dalam binaan dalam sini kita boleh sehat. Untuk Yosua dapat Yosua pasalnya yang ke-20. Yosua 20 ayatnya yang pertama saya akan baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantara Musa. Ayat 3, supaya siapa yang membunuh seorang dengan tidak sengaja dan tidak ada niat lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap buntut tebusan darah. Saya lompat ayatnya yang ke-6. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaat untuk diadili sampai memang besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim, dan di Kirbat Arba, itulah Hermon, di pegunungan Yehuda, dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser.